Perkenalkan, kami kelompok 2 akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang rekonsiliasi bank. Ada banyak loh yang perlu dipelajari dalam rekonsiliasi bank. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba menjelaskan hal-hal tersebut. Saya akan membahas tentang pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Rekonsiliasi bank atau yang dalam bahasa Inggris disebut bank reconciliation adalah tindakan verifikasi guna mencocokkan saldo atau catatan perusahaan dengan laporan perbankan. Namun, bisa juga diartikan sebagai catatan berisi informasi perbedaan kas, seperti misalnya perbedaan catatan pihak bank dengan catatan milik nasabah. Ketika perbedaan diakibatkan adanya transaksi keuangan yang terlewat dan tidak dicatat pihak bank, artinya catatan nasabah yang benar. Sementara jika perbedaan terjadi karena adanya catatan untuk beberapa pos keuangan lain, maka harus dilakukan pencocokan catatan kedua pihak. Rekonsiliasi bank wajib dilakukan dan selesai dalam periode waktu tertentu. Karena Anda melakukan rekonsiliasi secara berkala dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan perusahaan. Kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan dapat diminimalisirkan karena akan dapat segera diidentifikasi atau ditemukan. Materi selanjutnya tentang tujuan rekonsiliasi bank. Tujuan utama dari rekonsiliasi bank yaitu mencocokkan catatan keuangan perusahaan dengan catatan milik bank. Selain mencocokkan, kegiatan ini juga bertujuan mencari perbedaan kas dari kedua belah pihak untuk kemudian ditelusuri perbedaannya. Selain kedua tujuan di atas, masih ada beberapa tujuan rekonsiliasi bank. Seperti yang pertama, meneliti kesesuaian kas untuk mengetahui apakah sudah dibuat dengan benar dan teliti. Yang kedua, mengecek keseluruhan penggunaan data untuk memastikan jumlah data yang digunakan sesuai dan tidak melebihi batas ketentuan. Yang ketiga, memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pencatatan kas. Apabila terjadi kesalahan, maka bisa segera dilakukan perbaikan. Yang keempat, memantau pengelolaan dana atau keuangan agar tidak terjadi kecurangan atau penyelewengan dalam alokasinya. Yang kelima, untuk mengetahui nominal penerimaan atau pengeluaran yang terjadi. Yang keenam, untuk mengetahui informasi keuangan yang belum sempat mereka catat lewat data keuangan dari pihak bank. Perkenalkan, nama saya Nia Syafitri sebagai penyaji materi yang akan membahas tentang komponen rekonsiliasi bank dan sebab-sebab terjadi rekonsiliasi bank. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen rekonsiliasi bank. Untuk bisa disebut sebagai rekonsiliasi bank, maka harus memenuhi komponen-komponen penyusunnya. Adapun 3 komponen rekonsiliasi bank di antara lainnya, yaitu yang pertama, setoran dalam proses atau deposit in transit. Deposit in transit menjadi komponen pertama, artinya ialah uang tunai yang telah diterima oleh pihak perusahaan, tetapi informasi penerimaan belum diperoleh bank. Ketika ini terjadi pada akhir bulan, maka tidak termasuk dalam setoran kepada bank, sebab informasi belum diterima pihak bank sehingga belum masuk pencatatan. Ini yang kedua, check breeder atau outstanding check. Komponen yang kedua ini adalah cek yang sudah dicairkan oleh pihak perusahaan, akan tetapi belum dicairkan selama transaksi tersebut belum diselesaikan, maka tidak akan muncul pada catatan milik bank. Yang ketiga, cek kosong atau non-substitution fund check. Komponen yang terakhir ini biasanya berupa cek yang diterima pihak bank dari perusahaan, akan tetapi tidak dapat dicairkan, biasanya karena dana perusahaan tidak mencukupi. Selanjutnya, materi tentang sebab-sebab terjadi rekonsiliasi bank. Secara umum, penyebab perbedaan saldo dalam rekening bank dengan saldo kas menurut pencatatan entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan yang dilakukan
penerimaan yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Misalnya seorang pelanggan melakukan pelunasan piutang dengan transfer ke rekening bank namun belum diberitahukan kepada entitas. Atas penerimaan ini harus ditambahkan saldo kas entitas. Jurnal penyesuaian dilakukan dengan debit kas dan kredit piutang usaha atau pendapatan tergantung transaksinya. Yang kedua, penerimaan yang dilakukan oleh entitas namun belum disetorkan oleh entitas atau sudah disetorkan namun belum terlihat dalam rekening koran di bank. Misalnya, setoran dari penjualan tanggal 31 Januari baru disetorkan pada tanggal 1 Februari atau baru terlihat dalam rekening koran bulan Februari. Untuk penerimaan ini harus ditambahkan dalam rekening bank karena kas tersebut sudah menjadi hak entitas. Atas penerimaan ini sudah dicatat oleh entitas sehingga tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Entitas harus memastikan bahwa penerimaan di bulan Januari ini telah masuk dalam rekening bank pada bulan Februari saat melakukan rekonsiliasi pada bulan Februari. Sebaliknya, pada saat melakukan rekonsiliasi bulan Februari, penerimaan ini tidak perlu dianggap sebagai perbedaan yang perlu penyesuaian. Ketiga, ada pengeluaran yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Contohnya seperti biaya administrasi bank, pembayaran angsuran, beban telepon yang dilakukan oleh auto debit dari rekening bank. Atas pengeluaran ini harus dikurangkan saldo kas entitas. Jurnal penyesuaian dilakukan dengan debit beban administrasi atau akun lain sesuai dengan transaksinya dan kredit kas. Yang keempat, pengeluaran yang dilakukan oleh entitas namun belum diambil oleh pemegang cek. Entitas melakukan pengeluaran dengan penerbitan cek. Ada kalanya pemegang cek tidak langsung mencairkan cek yang telah diterima entitas cek yang telah dikeluarkan dan belum dicairkan uangnya. Disebut cek beredar atau outstanding check. Cek yang telah dikeluarkan entitas menunjukkan bahwa senilai cek tersebut sudah bukan kas entitas. Saldo kas dalam rekening bank harus dikurangkan sejumlah cek yang masih beredar untuk mendapatkan saldo kas entitas yang sebenarnya. Tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian karena entitas ini telah mencatat transaksi. Pada rekonsiliasi periode berikutnya, harus dipastikan bahwa semua cek yang beredar telah dicairkan oleh pemegang. Jika pada periode berikutnya cek beredar belum ditarik, maka akan tetap menjadi cek beredar pada rekonsiliasi periode berikutnya. Dan yang kelima, kesalahan pencatatan dapat terjadi oleh bank maupun entitas. Jika terdapat perbedaan nilai transaksi dengan bukti yang sama, maka harus ditelusuri pihak mana yang melakukan kesalahan. Jika kesalahan tersebut dilakukan oleh entitas, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk membetulkan kesalahan tersebut. Jika kesalahan dilakukan oleh bank, entitas harus melaporkan ke bank, sehingga pihak bank dapat menindaklanjuti kesalahan tersebut dengan melakukan koreksi pada periode selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan rekonsiliasi bank, di mana mengacu kepada buku yang dituliskan oleh Faiz Zamzami DDK, yaitu mengenai audit keuangan sektor publik, di mana dalam buku tersebut dituliskan bahwa ada 4 prosedur pelaksanaan rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu melakukan penelusuran atas saldo bank via rekening koran dan memastikan jawaban bank mengenai pencatatan kas. Yang kedua yaitu melakukan penelusuran atas tanggal neraca pada rekonsiliasi bank guna mengecek kesesuaiannya. Yang ketiga yaitu membuat laporan kerja rekonsiliasi untuk kemudian mencocokkannya dan menemukan adanya perbedaan. Setelah itu dapat dihitung selisihnya untuk dicocokkan. Yang keempat, melakukan pengecekan ulang terhadap pencatatan kas perusahaan. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai bentuk rekonsiliasi bank. Nah, dalam menyusun sebuah laporan rekonsiliasi bank itu memiliki beberapa pilihan bentuk. Yang pertama itu ada bentuk vertikal. Biasanya bentuk laporan ini disusun disebut dengan stafel, disebabkan keseluruhan informasi di dalamnya itu disusun secara bertingkat.
Nah, jika di bagian atas itu menginformasikan mengenai catatan rekonsiliasi saldo berdasarkan catatan perusahaan, namun jika di bagian bawah itu mencatat mengenai rekening koran bank. Begitupun dengan sebaliknya. Dapat dilihat bahwa beginilah contoh gambar dari menyusun jurnal rekonsiliasi bank berdasarkan bentuk vertikal. Oke, yang kedua itu ada bentuk skronto. Nah, bentuk skronto ini adalah di mana informasi yang didapatkan itu disusun bersebelahan atau horizontal. Jika di kolom kanan itu rekonsiliasi mencatat catatan perusahaan, namun jika di kolom kiri itu akan mencatat rekonsiliasi berdasarkan catatan bank. Begitupun sebaliknya. Nah, beginilah contoh laporan yang disusun berdasarkan bentuk skronto. Oke, yang ketiga yaitu ada rekonsiliasi 4 kolom. Nah, sebenarnya dalam laporan ini ada 5 kolom, hanya saja ada 4 kolom yang nominal mutasi. Oleh sebab itu disebut dengan rekonsiliasi 4 kolom. Nah, berikut adalah contoh bentuk laporan rekonsiliasi dalam bentuk rekonsiliasi 4 kolom. Oke, yang terakhir itu ada rekonsiliasi 8 kolom. Sama seperti rekonsiliasi 4 kolom tadi, rekonsiliasi 8 kolom ini juga sebenarnya terdiri dari 9 kolom. Hanya saja ada 8 kolom yang nominal mutasi. Itulah mengapa disebut dengan rekonsiliasi 8 kolom. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk laporan rekonsiliasi berdasarkan bentuk rekonsiliasi 8 kolom. Oke, kali ini contoh soal yang saya ambil adalah rekonsiliasi Bank PT Sentosa Makmur pada bulan Maret 2021. Di soal kita mendapat informasi ya untuk menyusun rekonsiliasi bank pada PT Sentosa Makmur ini. Yang pertama itu kita dapat informasi saldo kas menurut catatan perusahaan maupun catatan menurut bank, yaitu masing-masing kalau menurut perusahaan itu 1.974.400, kalau menurut bank saldonya itu sebesar 2.184.200. Dua informasi ini bisa langsung kita masukkan pada kolom pengerjaannya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, reminder, saya menggunakan bentuk skronto, di mana di posisi kiri ada catatan menurut bank, di sebelah kanan ada catatan menurut perusahaan. Ini sebenarnya bisa bebas ya teman-teman, bisa dibalikkan. Misalnya di sebelah kiri catatan menurut perusahaan ataupun di sebelah kanan catatan menurut bank. Itu terserah kita. Yang penting posisinya dibandingkan gitu, kiri dan kanan. Oke teman-teman. Tadi kita mengetahui ya saldo kas menurut catatan perusahaan itu sebesar 1.974.400. Kalau menurut banknya sebesar 2.184.200. Next, ke informasi selanjutnya. Cek yang masih dalam peredaran sampai 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Ada 3 cek ini teman-teman dengan masing-masing nomor 357, 364, 369 dengan jumlah masing-masing 15.300, 192.800, serta 451.600. Nah, ini outstanding check teman-teman. Outstanding check atau cek yang masih beredar adalah cek yang telah tercatat oleh perusahaan nih, tapi belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Pada kasus lain, bisa juga cek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank. Jadi, kas yang masih beredar tadi mengurangi catatan menurut bank. Kita taruh di posisi pengurangan. Kita masukkan tadi apa aja yang mengurangi catatan menurut perusahaan tadi. Dan juga nominalnya masing-masing gitu ceknya. Nah, begini deh teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan bahwa dalam menganalisis informasi yang tersedia antara catatan menurut bank dan catatan menurut perusahaan itu kita perlu mengetahui posisi apa saja sih yang menambah dan juga yang mengurangi. Begitu juga dengan catatan menurut perusahaan, kita juga harus mengetahui posisi apa atau informasi apa yang sifatnya menambah dan sifatnya mengurangi. Nah, gitu teman-teman. Tadi cek yang masih beredar kan mengurangi catatan menurut bank. Oke. Next ke informasi yang keempat.
setoran sebesar 510.000 belum tampak pada rekening koran bank. Nah, ini disebut juga sebagai deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Pada umumnya, deposit in transit ini terjadi saat terdapatnya setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut, namun pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Karena tadi ini belum nampak di rekening koran bank kita, jadi ini akan menambah catatan menurut bank. Nah, kita masukkan nih deposit in transit senilai 510.000. Oke, next. Informasi yang kelima. Bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi sebesar 11.200. Tentu saja ya teman-teman, jika kita menggunakan jasa bank pasti akan dikenai biaya administrasi. Dan biasanya biaya administrasi itu akan terotomatis dipotong oleh pihak bank dan kadang-kadang pihak perusahaan belum mencatat itu. Jadi, biaya administrasi ini akan mengurangi saldo kas catatan menurut perusahaan. Oke, kita masukkan di kolom pengurangan. Nah, ini dia biaya admin bank dan juga nominalnya sebesar 11.200. Yang keenam, cek yang ditarik untuk PT Mulyono sebesar 831.200 salah catat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 813.200. Nah, ini teman-teman tampak ya kesalahan catatnya itu dilakukan oleh perusahaan. Sehingga nantinya akan mempengaruhi saldo kas menurut perusahaan. Nah, ini kan perlu kita analisis lagi nih, posisinya akan menambahkah atau mengurangi. Nah, kita analisis sama-sama. Seharusnya tadi yang dicatat 831.200, namun yang dicatat hanya 813.200. Dari sini tampak ya teman-teman bahwa yang dicatat dari nilai seharusnya itu lebih kecil. Nah, untuk memperbaiki hal itu, maka catat saldo kas menurut perusahaan harus dikurangi sebesar selisih antara 831.200 dengan 813.200. Selisihnya itu sebesar 18.000 dan karena ini tadi kesalahan catat, maka keterangannya kesalahan catat. Oke, kita masuk ke informasi yang ke-7. Cek yang diterima dari pelanggan ternyata pada saat dicarikan tidak ada dananya sebesar 77.700. Nah, cek kosong nih teman-teman biasanya terjadi karena kita menerima pembayaran dari pelanggan berupa cek. Namun saat kita ingin mencarikan cek tersebut ternyata ceknya kosong. Jadi, cek yang kosong ini akan mengurangi saldo kas menurut perusahaan. Oke, kita catat nih. Cek kosong nominalnya tadi sebesar 77.700. Next, informasi yang ke-8. Bank telah menagihkan piutang perusahaan sebesar 175.000. Namun perusahaan belum mengetahui. Oke, karena kita menggunakan jasa bank, ada piutang-piutang yang dapat ditagihkan oleh bank secara langsung tanpa pemberitahuan dari perusahaan. Jadi, kemungkinannya perusahaan belum mencatat bahwa piutang itu telah tertagih. Tapi saldo kita bertambah di bank gitu. Jadi, penagihan piutang ini agar balance dengan saldo kita di bank, perlu kita tambahkan catatan menurut perusahaan kita. Penagihan piutangnya tadi kita buat ya. Oke, penagihan piutang sebesar 175.000. Next, informasi terakhir nih, yang ke-9. Rekening koran menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 yang seharusnya bernilai 80.800. Kali ini kesalahan catatnya dilakukan oleh pihak bank ya teman-teman. Dan kita analisis nih, sifatnya mengurangi atau menambah. Dibilang di sini menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 yang seharusnya bernilai 80.800. Nampak ya teman-teman, yang harusnya pengurangan kita hanya 80.800 dicatat sama petugas bank misal sebesar 88.800. Otomatis pengurangan kita jauh lebih besar nih daripada nilai yang seharusnya. Jadi kesalahan catat ini
oleh pihak bank, perlu kita tambahi nominal, perlu kita tambahi saldo kas di catatan perusahaan bank agar balance ya, karena tadi kan lebihnya tadi berlebih dari dicatat pengurangannya. Jadi untuk membalancekan hal itu, kita perlu menambahi saldonya. Nah, berapa yang perlu ditambahi? Yaitu selisih dari 88.800 dengan 80.800. Selisih dari kedua ini adalah 8.000. Oke, di sini dia penambahan dari catatan menurut Bank. Kesalahan catat. Tadi selisihnya 8.000. Oke. Udah habis nih informasi yang kita punya. Jadi masing-masing penambahan dan pengurangan kita jumlahkan dulu. Ini jumlah penambahannya segini. Total penambahan di bank sebesar 518.000, di catatan menurut perusahaan bertambah 175.000. Kalau di sini di posisi pengurangan, kalau di bank saldonya berkurang 659.700, di catatan menurut perusahaan kita saldonya berkurang sebesar 106.900. Sehingga dari pengurangan itu dan penambahan itu kita memperoleh saldo kas sebenarnya sebesar 2.042.500. Tampak ya teman-teman, yang tadinya saldonya berbeda, nih ada selisih. Jadi setelah kita lakukan rekonsiliasi, kita mendapat saldo kas yang sebenarnya dan itu balance. Nah, itulah fungsi dari rekonsiliasi tadi teman-teman, untuk melakukan penyesuaian. Nah, tadi kan soalnya diminta rekonsiliasi bank per 31 Maret 2021. Serta diminta juga jurnal penyesuaian yang diperlukan. Oke, kita kerjakan sama-sama. Nah, ini dia bentuknya, teman-teman. Oke. PT Sentosa Makmur, rekonsiliasi, maaf. Ini harusnya jurnal penyesuaian ya. Oke. Seperti bentuk jurnal penyesuaian yang biasa ya teman-teman, ada tanggal, keterangan, debit, kredit. Oke. Tadi kan ini soal-soalnya terjadi per 31 Maret 2021. Jadi semua tanggal pada jurnal penyesuaian ini adalah tanggal 31 Maret 2021. Oke, kita perbesar dulu ya, 31 Maret 2021. Oke, teman-teman FYI, penyesuaian ini hanya dilakukan oleh perusahaan, bukan dilakukan oleh bank, karena pihak bank akan melakukan penyesuaiannya. Jadi kita dari pihak perusahaan hanya perlu melakukan penyesuaian saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan penyesuaian adalah di kolom ini ya teman-teman. Oke. Nah, kita buat jurnalnya bersama-sama. Yang pertama itu ini ya, dibentuk jurnalnya kas pada piutang. Kenapa kas pada piutang? Karena ini dia, penagihan piutang posisinya menambah. Kas kita pertama di mana? Di debit. Penagihan piutang karena piutang kita telah ditagihkan, maka piutang kita berkurang di kredit sebesar 175.000. Oke. 175.000. Begitu juga dengan yang selanjutnya teman-teman. Gampang saja menganalisis jurnal penyesuaian ini karena kita udah punya datanya dari rekonsiliasi bank tadi. Nah, nampak kan biaya admin bank pada kas, utang usaha pada kas, piutang pada kas, dan itu masing-masing kita dapatkan dari sini pengurangan. Nah, kas kita berkurang karena hal-hal tadi, ada biaya admin bank, kesalahan catat, serta cek kosong yang masing-masing nilainya 11.200, 18.000, dan 77.700. Nah, sesuaikan teman-teman. Jadi total dari semuanya itu antara debit dan kreditnya senilai 281.900. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya dari contoh soal rekonsiliasi bank. Sekiranya
ada penjelasan saya yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Dan untuk perhatian teman-teman semua atas pemaparan dari kelompok kami mengenai materi rekonsiliasi bank ini, kami ucapkan terima kasih.